Gunung Gundul dan Tanduri ringin bulu. Pikiran saya itu kalau berniat tanam pohon itu ingin membantu masyarakat ya dari air. Tujuane rakyat dadi mulyane. Jadi mana wong gendeng koncone nandur apa-apa malah nandur ringin. Ngoten nggih saestu niku nggih. Nek sing mboten ngertos kan ya. Ngurusi gunung gak apa-apa ge modal. Nandur kayu. Niku. Lah adol mendol Pak, adol mendol tumbaske niku. Wineh-wineh ringin niku. Terus ngipuk-ngipuk teng griya enten griya niku pakat, kok ngerti. Nggih enten mriku siringin sing ipik ngoten niku ngipuke nggih enten mriku mengke ampun ageng bekaten. Aku tak peduli dengan omongan orang. Toh hidupku dari dulu tetap begini. Tiap pagi, aku tetap ke hutan, mencari rumput dan merawat pepohonan. Ada yang mengatakan saya itu sandung-sandung harian itu orang londong, orang IDAN, wong bibit cengkeh kok ditukarne ringin ana asile kok diidoli cengkeh sing ana asile. Kadang tak hanya komentar, tanamanku juga dicabut, dipatahkan rantingnya atau ditebang. Namaku Sadiman, orang-orang biasa memanggilku Simbah. Usiaku cukup senja memang, 64 tahun. Sudah 20 tahun ini, ku bekerja sendiri, menanam beberapa jenis pepohonan di bukit dekat rumahku. Banyak orang yang tidak senang kok. Wah kalau diletakkan situ saya jabuti gitu kok. Terserah apapun mereka ingin katakan. Yang penting Tuhan tahu niatku ikhlas membantu. Yang begitu-gitu malah yang menjelek-jelekan saya itu malah besok-besok makan hasilnya. Bukan tanpa alasan aku menanam. Saat kecil kulihat sendiri hutan ini gundul. Keserakahan manusia jadi awal malapetaka. Pohon-pohon ditebang seenaknya. Daerah di sini itu gersang sekali. Dan kayu yang besar-besar dulu itu ditebangi orang kuno itu. Yang besar-besar ditebang orang kuno untuk kepentingan pribadi. Dan itu habis ditebangi yang besar-besar itu kebakaran habis-habisan. Kebakaran tahun 60-an menghanguskan hampir seluruh bukit. Pepohonan tersisa,
Luasnya tak sampai 50 meter persegi. Kebakaran itu kalau musim hujan itu banjir besar, banjir batu, banjir tanah, banjir kayu, dan banyak gunturan. Dan kalau musim kemarau itu tinggal sedikit, airnya itu tinggal sedikit. Debit air merosot tajam. Bantuan pipa dari pemerintah pada 1980 tak banyak membantu. Warga di dekat bukit pun menguasai sumber air bersih yang tinggal sedikit itu. Kemarau panjang melewat di mana-mana, saya tergelintir-gelintir, saya punya greget. Wah, saya ini kalau tidak tanam beringin, terlalu gersang gitu. 19 pohon beringin kujadikan permulaan, meski hanya tersisa 2. Inspirasi kudapat setelah melihat kondisi di Bukit Bligo. Di sana ada 2 pohon ipik yang di bawahnya mengalir air. Ternyata bisa untuk mengairi sawah milik 2 orang. Ingin membantu masyarakat ya dari air. Kalau banyak bisa mengeluarkan air jernih dan disalur ke rumah-rumah. Jadi air minum, selain air minum, bukan buat sawah. Tak semua jenis pohon kutanam. Kupilih hanya pohon beringin, ipik, dan bulu. Pohon-pohon inilah yang membuatku dianggap gila. Pilihan tak biasa yang kata orang tak ada hasilnya. Aku hafal betul di mana saja titik tanam. Aku juga tahu di mana lokasi pohon yang mati atau sengaja dirusak orang. Pepohonan kutanam berkelompok dengan jarak tertentu. Jarak jauh 6 meter besok bisa bertepung, pang bisa tepung dan bisa menutupi akar-akar, bisa menyimpan air, bisa lambat dan mengurangi banjir. Daerah lereng sengaja kupilih untuk mencegah erosi dan agar air lebih mudah mengalir menuju perkampungan. Cita-cita saya itu saya ingin membantu masyarakat tiap saat ada manfaatnya itu. Desa Genem, tempat lahir dan tinggalku kini, berada di timur Kabupaten Wonogiri. Berada di ketinggian 900 di atas permukaan laut, membuat udara di sini terasa sejuk. Kehidupanku di luar kegiatan menanam pohon di hutan sama saja dengan warga lainnya. Aku pun bertani untuk penuhi kebutuhan keluarga. Ladang keluargaku lokasinya hanya sekitar 500 meter dari rumah.
Biasanya aku menanam kol, kentang, cabai, atau padi. Kutanam bergantian agar tanah terjaga kesuburannya. Bila menanam pohon di hutan adalah baktiku untuk lingkungan, maka ladang pertanian ini adalah baktiku untuk anak istri. Cukup tidak cukup dianggap cukup saja. Soalnya penghasilan tidak tertentu. Sebenarnya bisa ku dapat penghasilan dari bertani saja. Tapi panggilan jiwa untuk mengurus hutan tak bisa begitu saja kuabaikan. Selain bertani, kupelihara juga 12 kambing di belakang rumah. Lumayan sebagai investasi. Pernah juga dulu kujual kambing untuk modal membeli bibit pohon beringin. Jelas saja istriku marah. Kemarahan istriku kala itu tak hanya soal kambing. Wakiem, ia tak suka dengan kegiatanku menanam pohon di hutan. Dulu, bila tiba-tiba tak ada teh atau makanan terhidang di meja, aku maklum saja. Artinya, istriku sedang marah. Ia dan anakku, Risma, mungkin mereka gerah juga dengan omongan orang-orang tentangku. Orang gila. Karena Mbak Satiman itu bawa ringin gitu loh. Ringin kan membawa sial katanya orang-orang. Ayo. Seperti kebanyakan warga, istriku juga pernah menyebutku gila. Akhirnya, terpaksa ku teruskan kegiatan diam-diam. Kalau sore meletakkan bibit-bibit di pinggir jalan, esok dibawa ke dan tidak tahu di rumah. Berangkatnya itu loh. Jadi sembunyi-sembunyi ya, Mbak? Sebenarnya hasil selingkuh tapi untuk kepentingan orang lain. Bersyukur kini mereka mengerti. Dukungan keluarga yang dulu tak pernah ada, kini perlahan ku dapat. Terutama sejak banyak pihak mulai mengakui dan mengapresiasi kerja kerasku. Awas. Aduh. Cilik sehat, pantat leguju, manar tangis ras itu. Halo ya, celak. Semua pohon kuurus sebagaimana anak sendiri. Tak hanya saat ditanam atau sudah tumbuh besar. Perawatan kumulai sejak ia masih bayi. Masih jadi bibit maksudnya. Bibit biasanya kuambil dari patahan ranting pohon atau dari hasil cangkok. Ada juga dari tetangga hasil kutukar dengan bibit cengkeh. Semuanya kusimpan di halaman rumah dan beberapa lokasi di hutan. Beberapa bibit bisa dibilang sudah jadi. Tandanya siap untuk ditanam. Kali ini aku tak sendirian. Ada kawan-kawan dari Garda Hijau Bumi atau GHB. Komunitas lokal yang setahun terakhir ikut membantuku menanam pohon. Bermula dari perkenalanku dengan Pak Yus pada 2003 lalu. Rupanya ia tertarik dengan kegiatanku. Saya kan merasa terenyuh Mbak, jadi kenapa sih orang sebaik Mbak Satiman punya hati yang begitu luar biasa. Beliau berjuang selama 20 tahun, sudah menghasilkan banyak air dan itu dimanfaatkan oleh warga masyarakat sekitar. Jumlahnya cukup banyak itu, 2 desa, ada sekitar 800 kakak. Akan tetapi kok apa yang didapat beliau Mbak Satiman itu bukan penghargaan ataupun ucapan terima kasih dari warga masyarakat waktu itu loh Mbak ya. Tetapi justru malah beliau dikatakan orang sinting, orang gila.
Awalnya hanya Pak Yus yang ikut aku menanam beringin. Hingga kemudian banyak yang mau peduli dengan upaya penghijauan. November 2015 lalu pertama kali kami menanam pohon bersama. GHB juga membuka kesempatan bagi siapapun untuk menjadi relawan Sadiman, relawanku. Mudah-mudahan relawan itu yang pengganti saya dan kita juga penerus saya. Dulu saat awal menanam pohon, tak sekalipun terbersit olehku, akan ada yang memberikan apresiasi. Saya mendapat Kapataro itu ya biasa-biasa saja, Mbak. Ya saya jawaban saya hanya setengah-setengah. Setengah senang, setengah tidak itu. Cita-cita saya itu Mbak, bukan Kapataro tapi saya ingin membantu masyarakat tiap saat ada manfaatnya itu. Semoga perubahan yang terjadi selalu menuju kebaikan. Tujuannya jangka panjang agar ada yang tumbuh menjadi pengganti Mbah Sadiman suatu saat nanti. Suatu kali pernah kubaca terjemahan sebuah surat di Al-Quran. Sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Kini setelah 20 tahun, kudapatkan juga buah kesabaran itu. Air melimpah di mana-mana. Dari hutan, pipa demi pipa disambung hingga ke setiap rumah warga, mengalirkan manfaat yang tak pernah putus. Aslinya nggih toyone nyukupi tiang kathah niku lak niki. Dadine nulung masyarakat kathah. Rumangsane toyone pun rada ageng niki nggih rumangsane niku pun rasakake. Air tak hanya mencukupi kebutuhan rumah tangga, tapi juga area persawahan warga. Bagiku, ini adalah jawaban dari sebuah doa. Tapi kadang, sesuatu terasa mengganjal. Kusadari masih ada yang memandang upayaku sebelah mata. Kubiarkan saja, lagi pula aku juga tak bisa memaksakan orang lain mengerti jalan pikiranku. Banyak pikiran yang silang. Kayaknya sungguh-sungguh untuk kebaikan, orang-orang itu untuk kejelekan gitu. Kalau ditebang silahkan, kalau dicabut silahkan. Kalau dicabut-cabut dibunuhi, saya tanamlah. Modalku hanya sabar dan ikhlas. Daripada kuharapkan mereka yang sulit mengerti, lebih baik ku cari sendiri semangat baru untuk lanjutkan perjuanganku. Anak-anak, kujadikan tujuan pertama. Layaknya kertas putih, belum banyak coretan di sana. Lebih mudah untuk kutanamkan soal pentingnya pohon bagi kehidupan.
Seperti hari ini, kudampingi mereka menuju puncak Bukit Gendol untuk berwisata sekaligus mengenalkan cara menanam pohon. Sejak dini, anak-anak harus tahu manfaat menjaga lingkungan, agar saat besar, mereka tak akan mau merusaknya. Kuingin kegiatan semacam ini rutin terlaksana. Semakin sering anak-anak praktik menanam pohon, semakin lekat pengetahuan itu di benak mereka. Satu kali tepuk semangat. Kita bisa. Yang gak bisa anak mama, yang gak bisa anak mama. Adalah tujuannya jangka panjang agar di antara anak-anak SD 2 Anggenengrejo ada yang tumbuh menjadi pengganti Mbah Sadiman suatu saat nanti, ada yang mengganti beliau, sehingga untuk keterlanjutan program Mbah Sadiman untuk menanam menghijaukan hutan kembali, ada generasi penerus di antara salah satu dari anak-anak kami. Harus kita. Siap semua? Keceriaan anak-anak bagaikan suntikan penambah semangatku. Nanti kalau udah gede mau nanam pohon terus gak? Mau. Emang buat apa nanam pohon? Untuk mencegah krisis air. Sadiman hari ini buat apa ini? Apanya dulu pertama kali? Antusiasme mereka hari ini buatku yakin, kelak akan muncul sadiman-sadiman berikutnya yang mencintai pohon dan alam yang lestari. Bukan untukku, tapi untuk masa depan mereka sendiri. Kalau saya dipundhut dari Gusti Allah, saya sudah punya modal gitu loh, Pak. Modal. Yang penting saya ini ingin mengejar rupiah dari Allah. Kalau dari orang dari kantor rupiah, Indonesia rupiah. Nah dari Allah rupiahnya apa, Mbak? Rupiahnya ganjaran, Mbak. Kalau mati-mati sak wayah-wayah bisa wis duwe selingan ganjaran.